Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap bahwa kita semuanya sehat-sehat saja ya. Karena di masa pandemi COVID-19 ini orang diberikan badan yang sehat saja sudah puji syukur kepada Tuhan. Karena banyak sekali orang yang ketakutan, takut kematian, takut miskin, dan takut masa depan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita mempunyai Tuhan, sehingga kita harus terus berharap kepadanya dan terus bersandar kepadanya, sehingga rasa ketakutan itu tidak menguasai hidup kita dan tidak menjadikan kita stres. Karena Bapak Ibu, kita hati yang penuh syukur dan sukacita itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah tertular penyakit. Jadi Bapak Ibu, Oma Opa, biarlah kita selalu hatinya penuh syukur dan sukacita. Kita selalu ingat untuk datang kepada Tuhan dan membawa segala persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Karena Dia adalah pelipur duka dan rancangannya selalu baik untuk kita. Baiklah Bapak Ibu Oma Opa, kita akan naikkan pujian dari PPUL nomor 281, Saya Ingin Datang Pada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Oma Opa, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau beri. Terima kasih untuk kasih setia, berkat dan perlindungan Tuhan untuk kami dan keluarga. Terutama di tengah badai pandemi COVID-19 yang semakin kencang, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama teman-teman kami, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Tuhan, mohon kuatkan iman kami dan terus lindungi kami dan jauhkan kami semua dari virus COVID-19. Apabila di antara kami ada yang mempunyai pergumulan ataupun ujian yang Tuhan izinkan untuk kami alami, biarlah kami dimampukan untuk menjalaninya bersama Engkau. Tuhan, tolong pimpin ibadah persekutuan lansia ini dari awal hingga selesai. Berkati
dan layakkan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Terimalah Tuhan dan layakkan sembah dan pujian kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah berdialog dengan Tuhan, yang diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berdialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Berdialog dengan Tuhan berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita bisa berbicara, bertegur sapa, dan memohon kepada Allah. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bayangkan kalau kita tidak bernafas dalam 10 menit saja, maka kita akan mati. Demikian juga kalau kita sebagai orang percaya tidak mau berkomunikasi atau berhenti berkomunikasi dengan Tuhan, maka spiritual kita juga akan mati. Karenanya Bapak Ibu Oma Opa, marilah kita selalu mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena jam komunikasi dengan Tuhan ada 24 jam, terbuka kapan saja, di mana saja. Sampaikan harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian dari PPUL nomor 180 ayat 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa. Tangan
Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya akan membagikan sebuah cerita yang saya dapat dari teman saya. Saya bacakan ya. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat mulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia. Kalau hanya mencari 50 orang itu mah gampang, kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu, malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 11 malam, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya, si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi aku sudah pulih?" "Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit." Dengan lembut si malaikat berkata, "Anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu." Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar lebar berupa TV. Siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya? Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan kusuk dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, "Aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu." Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa. "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia juga mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu pun hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatan yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah. Hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu istrinya berhenti berkata-kata. Tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan kurus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir, waktu yang dimiliki hanya tinggal 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa. Tapi waktunya sudah terlambat.
tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa 47 orang. Dengan setengah bergumam, dia bertanya, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa untukku? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kamu tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba si malaikat berkata, anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 12 malam. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, siapakah yang 47 orang itu? Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Hah, bukankah itu panti asuhan? Kata si pengusaha pelan. Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walaupun aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa buat kesembuhanmu. Mendengar kabar baik itu, si pengusaha menjadi lega. Dia berjanji akan memperbaiki hidupnya pada kesempatan berikutnya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, pesan moral dari cerita ini. Doa sangat besar kuasanya, tapi tidak jarang kita malas atau tidak punya waktu untuk berdoa. Kalau saat ini Tuhan membolehkan kita hidup, apakah tujuan hidupmu sekarang? Apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku untuk Tuhan? Sudahkah hidupku menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan bagi Tuhan? Sudahkah kita bertobat dan membuat komitmen baru untuk menjalani hidup ini dengan lebih berarti? Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emeritus Swatami Suteja. Dan kita akan menyanyikan dari PKJ 197, Buka Mataku.
Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memasuki pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena sebagai lansia dari GKI Cengkir, kami boleh berkumpul pada saat ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan untuk itu kami mohon, Roh-Mu kiranya menaungi kami, kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengarkan suara-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan permohonan ini, dan kami menantikan firman-Mu menerangi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk hari ini akan diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-32. Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah akan Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara,
berdasarkan bacaan dari kitab Keluaran tadi, kita akan merenungkannya dengan tema berdialog dengan Tuhan. Apa itu berdialog dengan Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdialog berarti bersoal jawab secara langsung. Jadi, berdialog dengan Tuhan dapat kita pahami sebagai tukar pikiran atau ngobrol langsung dengan Tuhan. Pernah bersoal jawab, tukar pikiran, ngobrol langsung dengan Tuhan? Kalau dengan pasangan, dengan anak, menantu, cucu, pasti sering. Tapi dengan Tuhan, rasanya juga sering. Tapi tidak sadar. Oleh karena itu, mari pagi ini kita sadari apa dan bagaimana berdialog dengan Tuhan. Mari kita belajar dari dialog atau percakapan Musa dengan Tuhan. Saya melihat sedikitnya ada 3 hal untuk diperhatikan dalam urusan berdialog dengan Tuhan. Pertama, dialog percakapan antara Musa dan Tuhan dimulai oleh Tuhan yang berfirman kepada Musa. Firman yang cukup panjang dan Musa mendengarkan. Terkesan bagi Musa bahwa Tuhan murka, marah terhadap bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan, bahkan menyembah berhala, menyimpang dari apa yang Tuhan firmankan pada mereka. Hingga di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan akan membinasakan bangsa Israel. Saudara-saudara, setelah Tuhan berfirman, Musa menjawab dengan bertanya, mengapa Tuhan begitu murka terhadap umat Israel yang Tuhan telah keluarkan dari negeri Mesir? Kalau Tuhan membinasakan umat Israel, apakah bangsa Mesir tidak akan mentertawakan dan mengatakan bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah untuk dibinasakan? Bahkan Musa juga mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Abraham untuk menyelamatkan keturunannya. Dan apa yang terjadi di akhir percakapan itu? Di ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan menyesal akan malapetaka yang dirancangkannya bagi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari percakapan antara Tuhan dan Musa dapat disimpulkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bukan Tuhan yang otoriter, yang mau menang sendiri, tetapi mau mendengarkan bicara Musa, umatnya, dan menerima teguran dan peringatan dari Musa. Dari dialog Musa dengan Tuhan, kita sebetulnya diberitahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau bicara dengan manusia, dengan umatnya, juga mau bicara dengan kita, saudara dan saya. Mau mendengarkan kita, yang mau bicara
dan mau menjawab serta mau menerima pertanyaan, pemikiran, dan pendapat yang kita sampaikan kepadanya. Jika yang disampaikan kita kepadanya baik, benar, bertanggung jawab, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab bicara kita. Saudara-saudara, bicara Musa yang berani menyampaikan pendapatnya pada Tuhan adalah contoh, adalah dorongan untuk kita juga berani bicara kepada Tuhan. Asal kita punya pendapat, punya pikiran yang beralasan sesuai dengan firman-Nya. Jangan kita asal bicara semau kita bicara dengan Tuhan, tetapi renungkan dan pikirkan baik-baik apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan sebelum kita menyampaikannya, sebelum kita membicarakannya dengan Tuhan. Setelah itu, setelah kita menyampaikan, dengarkan lebih lanjut apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yakinlah bahwa apapun yang Tuhan mau sampaikan pada kita pasti baik untuk kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dari bacaan hari ini, mari kita belajar bahwa Tuhan adalah sosok yang mau menerima pendapat manusia yang Ia ciptakan. Bukan sosok yang menutup diri terhadap pendapat manusia. Sekalipun Ia adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan adalah sumber segala kebenaran. Tahu apa yang ada di hati dan pikiran manusia. Namun Tuhan berkenan dan mau menerima pendapat manusia. Mau mendengarkan manusia yang mendengarkan firman dan kehendak-Nya. Saudara-saudara, dengan memperhatikan 3 hal yang disebutkan tadi, maka untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan, mari kita minta supaya kita bisa berupaya dan mampu serta mau mendengarkan Tuhan berfirman. Berusaha untuk memahami firman-Nya. Bertanya bila tidak mengerti firman-Nya. Tidak mengerti akan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara, untuk melakukan semua itu, mari kita sisihkan waktu untuk kita bisa bicara dengan Tuhan, mendengarkan pendapat-Nya dengan baik, bicara pada Tuhan dengan baik, supaya kita boleh memahami kehendak-Nya dengan tepat untuk kita wujudkan dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan yang kita pahami, yang kita terima dengan keyakinan yang tulus.
maka saudara-saudara kita akan mengalami yang indah melalui percakapan, melalui dialog itu. Ada sebuah pertanyaan sebagai penutup. Jadi untuk apa kita berdialog dengan Tuhan? Saya bertanya dan saya menjawab. Berdialog dengan Tuhan amat penting. Akan membuat kita menjadi makin akrab dengan Tuhan. Makin mengerti firman-Nya. Makin mampu belajar dari Tuhan. Untuk jadi orang yang mau mendengarkan orang lain bicara kepada kita. Menjadi orang yang mau mengaku jika kita salah. Mau dikoreksi oleh sesama kita. Saudara-saudara, selamat berdialog dengan Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau berkenan menyapa kami, bicara dengan kami, dan kami juga boleh bicara kepadamu. Bapa di sorga, mampukan kami menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berdialog dengan Tuhan. Biarlah dengan demikian kami makin mampu mengenal Tuhan, makin dekat, makin akrab dengan Tuhan, makin mengerti kehendak-Mu, dan kami juga makin dimampukan untuk melakukan perkara-perkara dalam hidup ini yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami wujudkan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan lansia yang diadakan secara viral dari jemaat GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, kami berdoa biarlah majelis jemaat dengan pengurus lansia boleh bekerja sama dengan baik dan boleh melakukan kegiatan dan tindakan yang menjadi berkat untuk kaum lansia. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk begitu banyak orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang ditinggalkan kekasihnya karena COVID ini. Kami berdoa, Bapa, topanglah keberadaan kami di tengah pandemi ini. Biarlah semua kami boleh belajar dari pandemi ini yang tidak mengenal dan tidak membedakan manusia manapun yang bisa terpapar olehnya. Bapa, tolong supaya kami sebagai umat-Mu di tengah pengalaman ini menyadari bahwa kami adalah makhluk umat-Mu yang Kau jadikan dengan luar biasa. Namun kami juga harus mengaku betapa kecil dan terbatasnya kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk jangan pernah membedakan sesama kami yang manapun. Mampukan kami untuk menerima sesama yang manapun dengan sikap yang bertanggung jawab. Mampukan kami mengasihi mereka dengan hati yang tulus. Bapa, kami juga berdoa buat GKI Cengkir, majelis jemaat, para pendeta, Pendeta Winer Pananjaya,
dan Pendeta Gatot Pujo Tamtama, supaya majelis jemaat bersama kedua pendetanya boleh menggembalakan jemaat GKI Cengkir dengan baik dan membawa jemaat GKI Cengkir makin hari makin dekat kepadamu. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk lingkungan masyarakat di mana kami menjadi bagian di tengah-tengahnya. Tolong Bapak, juga Pak Presiden, Tuhan tolong juga akan para pejabat supaya mereka semua boleh melakukan tugasnya dengan baik, dengan jujur dan tidak korup. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya Engkau sempurnakan permohonan doa kami. Biarlah di usia lanjut kami tetap merasakan pertolongan dan pimpinan-Mu. Kami boleh Kau kuduskan dan kami boleh tetap melayani Engkau, mengabdi kepadamu, dan kami boleh dipakai oleh-Mu menjadi berguna untuk sesama yang Tuhan pertemukan dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan doa syafaat kami yang kami naikkan buat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Swatami Suteja untuk firman yang telah disampaikan kepada kami semua. Opa, kini kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada 3 cara untuk menyampaikan persembahan ini. Seperti biasa, yang pertama adalah kita masukkan uang persembahan kita ke dalam amplop dan kita tulis tanggal hari ini, yaitu tanggal 3 Agustus 2021, dan persembahan ini akan kita bawa ke gedung gereja suatu hari apabila ibadah persekutuan telah dibuka kembali. Cara yang kedua adalah kita dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening 065-345-6066. Atau cara yang lain yaitu melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir seperti terlihat di layar. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita menaikkan pujian dari PPUL 114, Hanyalah Yesus Sendiri. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya undang untuk berdiri dan kembali kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh semakin menguatkan iman kami, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah kami terima.
Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang ada pada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan melalui gereja kami dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, persekutuan yang akan datang adalah tanggal 17 Agustus 2021. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya, tetap sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku. Setelah itu, Ibu Pendeta Emeritus Swatami Suteja akan menyampaikan doa berkat dan ibadah persekutuan ini akan ditutup dan kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri pertemuan kita dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.